Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Alhamdulillah hari ini saya bisa ngonten lagi, dan di video kali ini kita bakal unboxing Amazfit Balance 3. Tapi sebelum kita mulai, saya mau ngucapin banyak-banyak terima kasih bagi teman-teman yang udah support doa ya, bantu doa saya di kolom komentar, di Instagram, di Facebook, dan juga di di YouTube komunitas. Itu sangat-sangat berarti karena kurang lebih 10 hari ini, ya bisa dibilang ini sakit saya yang paling parah ya selama saya hidup. Gara-gara makanan ya, kurang ngejaga makanan. Lari rajin, olahraga rajin ya, strength workout. Tapi makanannya kurang dijaga, ya akhirnya kena juga. Dan habis uang jutaan, habis juga berat badan ya. Saya turun lumayan banyak. Sekali lagi makasih banyak bagi teman-teman yang udah ikut ngedoain. Oke, langsung aja kita ke Amazfit Balance 3. Nah, diam-diam Amazfit Balance 3 ini udah rilis di Indonesia ya, sekitaran tanggal 15 apa tanggal berapa ya kemarin itu. Dan ya, saya baru bisa sekarang untuk unboxing dan belum bisa review seperti biasa. Karena jujur sampai saat ini saya juga belum berani untuk lari ya, belum berani untuk lari. Jadi ya kita nikmatin aja dulu unboxing Amazfit Balance 3. Ini dibanderol kurang lebih 4 juta, 6 juta ya. Ini dibanderol kurang lebih 6 juta dan memang kelihatan lebih serius lagi daripada Balance 2. Nah, kalau saya pribadi ya, seri Balance dari Amazfit itu ya sesuai namanya Balance. Jadi benar-benar yang paling seimbang ya dari produk Amazfit. Di seri atas ya, seri tingginya. Jadi kalau kamu butuh smartwatch Amazfit untuk kegiatan outdoor ya, benar-benar adventure ya, ada seri T-Rex. Kemudian untuk lari maraton dan juga trail run ada ini Cheetah 2 Pro dan juga Cheetah 2 Ultra. Harganya mahal-mahal gitu ya. Dan Balance 3 dari dulu ya, dari Balance 2 itu memang seimbang banget. Harganya nggak terlalu mahal, tapi fitur-fiturnya bisa dibilang paling lengkap kesana kemari gitu ya. Jadi bisa saya katakan best value-nya produk Amazfit itu ya seri Balance. Tapi kalau seri bawah sih untuk best value-nya menurut saya seri aktif ya. Yang terakhir itu aktif 2 premium itu di bawah 2 juta paling menang banyak. Oke, baik lagi ke kotaknya. Ini dia Amazfit Balance 3, tampilannya kelihatan gahar banget ya. Karena material yang digunakan juga Amazfit memang nggak pernah main-main ya. Seri-seri terbaru mereka selalu pakai titanium beneran ya, nggak titanium campuran. Train, Recover, Evolve. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung aja dari sini ya. Mantap. Oke, di sini keterangannya Amazfit Balance 3, produk name seri smartwatch stainless steel. Oke, keterangan di sini stainless steel. Jadi memang berarti ada dua material ya. Nah, kalau udah boxnya hitam-hitam kayak gini ya, tentu ini seri tinggi ya dari Amazfit. Nah, oke, ini dia. Struktur, control, precision. Mereka bilang sih untuk Balance ini cocok banget buat Hyrox ya. Padahal ya semua smartwatch Amazfit itu fitur Hyrox-nya lengkap bro. Charger warning, ini untuk perawatan ya. Tentu kita dapat dockingnya. Saya gak bakal pakai karena ada banyak sih. Ada banyak, dan ini dia, kita kesampingkan dulu. Yang saya suka nih dari Balance 3, strapnya bro cakep. Strapnya cakep nih. Saya udah lihat dari YouTube Bang Freddy, di Instagramnya. Ini strapnya cakep. Waduh susah nih. Ini dia untuk strap Amazfit Balance 3. Jujur ini cakep banget. Ukurannya ini kayaknya sih 22 mm ya. Soal desain Amazfit jujur ya cakep-cakep, tapi ukurannya yang gede-gede. Termasuk Balance 3 ini ukurannya gede banget. Ini Ultra juga ukurannya gede banget ya. Mudah-mudahan ke depan Amazfit ada opsi ukuran lain lah ya, jangan gede-gede kayak gini, karena untuk pergelangan tangan orang Indonesia itu cocoknya sih 44 ke bawah. Kita ke unitnya ya, struktur, kontrol, precision, bismillahirrahmanirrahim.
Mewah banget ini kacanya, materialnya stainless steel dan juga titanium grade 5. Bukan titanium alloy sekali lagi ya, ini titaniumnya murni. Dan aero-aero gitu ya, bolong-bolong. Mulai dari sini sih. Cheetah series juga bolong-bolong ya, mana Cheetah 2 Pro nih. Cheetah 2 Pro juga sedikit bolong-bolong ya. Apalagi di Balance 3 ini bolongnya makin banyak nih. Jadi meskipun dia kelihatan berat banget ya, tapi karena bolong-bolong kayak gini, ini cukup mengurangi beban atau bobot dari smartwatch-nya. Dilihat dari manapun, dari sudut manapun ini kelihatan sih. Solid banget build quality di Balance 3 ini. Dan yang bikin beda ya, Balance 3 meskipun harganya lebih murah dari Cheetah 2 Pro ya. Ini kan sekitar 7 jutaan gitu ya. Ini 6 juta, sedikit lebih murah. Tapi doi udah standar militer. Kalau saya baca ya di spesifikasi, Balance 2 itu dari dulu selalu standar militer. Dan bisa juga untuk dibawa berenang, dibawa nyelam. Kemudian yang saya suka juga dari Amazfit itu selalu ngasih tombol full ya. 1, 2, 3, 4. Jadi kalau nggak pengen bernavigasi pakai touchscreen bisa menggunakan tombol, apalagi salah satunya itu crown aktif. Coba kita pasangin ya. Tapi meskipun quick release kayaknya kalau dipakai di perangkat lain untung-untungan ya cocoknya karena dia dibikin desainnya kayak gini nih. Oke, terpasang. Sekarang kita nyalain, Amazfit nyalainnya tombol bawah kanan ini ya. Apakah ada boot animasi baru untuk Balance 3? Atau standar aja? Ternyata standar ya. Oke, kita setup dulu. Oke, proses setup udah selesai dan langsung dapat update. Nanti kita bakal review sedikit ya, update-nya apa aja. Dan ini penampakan Balance 3 di pergelangan tangan saya kurang lebih 14,5 cm. Yap, memang kegedean karena ukurannya smartwatch ini cukup gede juga ya. Tapi terbilang Balance ini dari dulu tipis ya. Kalau dibandingkan dengan saudaranya yang lain kayak misalkan Ultra ini ya, Cheetah 2 Ultra ini lumayan tebel banget. Tapi ini cukup tipis. Tapi baterainya bisa bertahan lama juga loh. 21 hari. Dan untuk non-stop GPS bisa sampai 41 jam kalau nggak salah ya. Jadi soal baterai juga Cheetah Balance 3 ini cakep nih. Nah tampilan awalnya seperti ini dan diminta tur gak usah ya. Udah tau lah. Tampilan watch face bawaannya cakep. Informatif banyak banget ya di sini. Baterai, temperatur, training load, UV, tes. Oh ini hari, VO2 max, heart rate, HRV. Ya, ini fitur baru juga ya di smartwatch Amazfit. HRV-nya sekarang udah bisa sinkron ke Apple Kesehatan. Ada Lux Hybrid. Kemudian ini apakah jadi betul. Sekaligus jadi ini ya, jadi shortcut lah seperti biasa. Temperatur. Yap. Baterai. Oke. Heart rate. Nice. Semuanya memang jadi shortcut sekaligus ya. Nah kalau saya ukur bagian lingkarannya saja. Ini tuh 47 ya. Mencapai 47 mm. Lingkarannya saja. Sedangkan untuk lug to lug ini lebih lebar lagi. Hampir 55 bro. Ya, lug to lugnya hampir 55 mm. Tapi ketebalannya gak setebal saudara-saudaranya ya. Di Cheetah ataupun T-Rex ini 12 mm. Untuk bobotnya lumayan ternyata nih 81 gram. Untuk OS-nya kalau lihat dari sini sih kayaknya udah OS terbaru ya. Yaitu ZOS versi 6. Tapi kita pastikan aja masuk bagian tentang dan yap udah ZOS 6 dengan penyimpanan yang sangat-sangat luas 64 GB
yang tersisa 55,21. Ini saya belum download peta offline ya. Jadi dengan storage yang gede ini, kalian bebas nyimpan file GPX, rute res kalian, rute favorit kalian, sampai musik-musik offline. Spotify juga bisa di sini ya. Tapi tentu Spotify Premium. Tampilan AOD-nya kayak gini, dan AOD-nya bisa menyesuaikan dengan cahaya sekitar juga ya. Jadi informasinya masih sangat lengkap. Nah ini nyalanya kayak gini. Tadi AOD, jadi mirip banget ya tampilan AOD dengan watch face. Kemudian semua perangkat Amazfit ini cocok banget untuk kebutuhan HYROX. Di sini ada latihan HYROX, HYROX Race, HYROX PFT, sampai yang terbaru yaitu HYROX Simulasi. Untuk kebutuhan olahraga lari, Balance 3 juga cocok banget karena udah menggunakan dual band frekuensi. Jadi akurasinya cakep banget. Ada navigasi di sini, peta offline, dan fitur yang menarik ya. Kita juga bisa uji ambang batas laktat. Ini tuh bisa otomatis dan juga bisa manual. Kalau manual ya silahkan kamu ikuti aja beberapa langkah yang mereka siapkan di sini. Tapi kalau otomatis ya tinggal lari aja. Nanti juga ini bakal menghitung sendiri ya laktat kita. Latihan interval, pustaka latihan, di sini juga ada banyak ya beberapa template yang mereka sediakan. Sampai termasuk tadi yang baru itu adalah fitur lap gap ya. Jadi untuk mengaktifkan by defaultnya itu gak ada. Kamu tinggal masuk ke pengaturan olahraga dan di halaman data. Misalkan kita coba ganti ya. Di sini untuk kalori ya. Misalkan kalori yang terbakarnya kita ganti ke kelas laju di sini atau pace. Nah sekarang ada gap lap terakhir, gap lap saat ini. Ini jadi prediksi gitu ya, perkiraan kalau kita lari di medan datar itu pace aktualnya itu berapa. Karena kalau kita lagi nanjak atau nurun, nanjak kita kehambat karena nanjak, nurun kita kebantu karena turunan. Jadi pace-nya kebantu juga gitu angkanya. Nah dengan adanya lap gap ini kita bisa tahu kalau di medan datar itu berapa lap kita, pace kita. Kemudian selain lap gap ya, fitur baru juga kita bisa menambahkan, kita coba ganti itu aja sebagai simulasi doang ya. Hybrid chart bisa langsung dicek di kelas lain di sini nih. Di paling bawah nih ada hybrid chart. Jadi bisa secara real time memantau baterai tubuh ya di halaman olahraga. Selanjutnya yang selalu saya suka juga dari Amazfit itu adalah latihan kekuatannya yang lengkap ya. Dia udah bisa baca auto set dan juga repetisi. Ini udah sering banget saya bahas di setiap review smartwatch Amazfit. Kemudian langsung aja kita cek ya. Apakah doi memang mendukung air laut? Dan ternyata mendukung. Ya betul. Ini salah satu keunggulan Balance series dari dulu ya. Jadi meskipun dia bukan setangguh T-Rex. Tapi untuk sertifikasi ketahanan airnya cakep. Standar militer juga dapat. Beda dengan Cheetah 2 Pro ya. Cheetah 2 Pro ini gak setangguh Balance 3. Selanjutnya tentu ada status olahraga. Ini salah satu fitur yang sangat penting ya bagi kalian yang udah mulai rutin lari. Biar ketahuan lari kalian itu berlebihan atau tidak. Di sini ada fitur recovery yang sudah diperbarui di ZOS 6. Karena selain recovery secara keseluruhan, mereka juga ngasih recovery mudah dan juga sedang. Jadi kalau untuk olahraga easy gitu ya, kita bisa ketahuan. Meskipun untuk secara full recovery-nya masih belum nyampe nih. Tapi badan udah gatel nih pengen olahraga lagi. Ya bisa dilihat di sesi berat berikutnya. Jadi sekarang bahasanya bukan recovery tapi next hard session ya. Next ada Zepp Coach tentunya salah satu pelatih virtual yang cukup adaptif ya dari Amazfit, kalender pelatihan, golf, kemudian tentu peta offline yang fiturnya lengkap banget ya. POI ada, point of interest ya, bisa langsung nyari tempat-tempat populer dari sini. Kemudian bikin rute langsung dari smartwatch-nya juga bisa. Stres, tidur, ini fitur-fitur standarnya. Musik, kontrol audio, kompas, altimeter, barometer ya. Kemudian termometer juga ada. Pesan suara, HRV,
remote kamera, dan pernapasan. Fitur-fitur lain atau aplikasi lain Amazfit itu salah satu yang paling lengkap dan developernya aktif juga, karena di App Store-nya ini banyak banget ya. Jadi kalau kamu butuh fitur lainnya silahkan cek di App Store, karena aplikasi pihak ketiganya ini udah bejibun banyak. Oke, kayaknya sih gitu aja untuk video unboxing dan juga impresi pertama untuk Balance 3. Untuk review lengkapnya mungkin bakal lumayan telat ya, karena sampai saat ini saya belum berani lari. Masih kerasa pusing ya, kepala masih suka kerasa pusing. Jadi nanti ditunggu aja. Buat impresi pertama saya benar-benar impress dengan smartwatch Balance 3 ini. Mewahnya kerasa banget. Untuk olahraga dapat, untuk harian ini dapat banget sih. Materialnya solid. Bagi kalian yang tertarik ya dengan Balance 3 atau bahkan udah ada yang punya, coba sharing pengalamannya di kolom komentar. Kalau tertarik ke kolom deskripsi, link pembeliannya saya sertakan di sana. Dan oke, Rizal Puji pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya.